Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam awas bagi rekan-rekan pengawas pemilu. Saya coba di sini untuk mensimulasikan ya alat kerja pengawas pemilu kelurahan atau desa Form A DP2 pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. Pengawasan penyusunan DPHP dilakukan dengan mencermati proses penyusunan data pemilih yang dimutakhirkan oleh Pantarli, yaitu pencermatan pada formulir model A laporan hasil coklit, formulir model A daftar perubahan pemilih, dan formulir model A daftar potensial pemilih tidak memiliki KTP. Hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja ini PKD dapat menjadikan bahan sinkronisasi dan data pembanding dari data penyusunan DPHP yang dimutakhirkan oleh PPS. Jika pengawas pemilu kelurahan desa tidak mendapatkan data formulir model A laporan hasil coklit, formulir model A perubahan, daftar A perubahan, formulir model A daftar perubahan pemilih, dan formulir model A daftar potensial pemilih tidak memiliki KTP. Basis data yang digunakan berasal dari laporan atau aduan masyarakat melalui posko kawal hak pilih. Yang poin pertama itu identitas pengawas seperti biasa diisi, kemudian jumlah pemilih tidak memenuhi syarat. Di sini diisi nomor TPS 1234. Ini simulasinya satu kelurahan atau desa yang memiliki 4 TPS. Jumlah pemilih di TPS ini jumlah pemilih sebelum coklit. Jumlah pemilih yang sebelum coklit. Kemudian ada kolom di sini 3, 4 sampai 10 itu rekapitulasi jumlah pemilih yang TMS di tingkat TPS ya. Ini simulasinya di TPS 1. Kemudian sudah diisi tidak dikenal, meninggal, anggota TNI, Polri, bukan penduduk setempat, salah penempatan TPS di bawah umur, dan pindah domisili. Ini simulasi saja kita isi di sini ya. Kemudian selanjutnya ada daftar nama, daftar data pemilih TMS ya, kita isi di sini. Karena isi di atasnya ini 1 tidak dikenal, 1 meninggal, 1 anggota TNI, 1 anggota Polri, 1 bukan penduduk setempat, 1 salah penempatan TPS, 1 kemudian di bawah umur, 1 pindah domisili, 4. Nah, ini yang ketiga. Nah, seperti ini. Karena di atasnya ada 1 sehingga di sini juga 1. Pemilih tidak dikenal, 1 meninggal, 1 kemudian TNI, 1 Polri, 1 bukan penduduk setempat, 1 pemilih salah penempatan TPS, 1 pemilih di bawah umur, 1 kemudian yang tadi pindah domisili itu ada 4. Nah, ini BNBA nya seperti ini. Kemudian rekapitulasi data pemilih disabilitas laporan Pantarli. Nah, ini tinggal diisi saja. Misalkan di TPS 1 nicknya berapa di sini, kemudian namanya siapa, jenis kelamin. Jenis kelaminnya misalkan laki-laki, usianya 19. Jenis disabilitasnya itu ada di sini di bawah. Kalau disabilitas fisik ya diisinya dengan F. Kalau disabilitas intelektual diisinya dengan I. Kemudian disabilitas mental dengan M. Disabilitas sensor wicara ada SR.
S SR SW ya kalau sensor wicara, sensorik wicara. Kalau sensorik rungu itu SR, SN itu untuk sensorik netra itu ya. Jadi kodenya ada di bawahnya. Nah, jumlah pemilih belum memiliki KTPL ini nomor TPS. Jumlah pemilih di TPS yang ini itu diisi jumlah pemilih setelah coklit. Jumlah pemilih di TPS yang poin 5 yang di jumlah pemilih belum memiliki KTPL ini itu diisi dengan jumlah pemilih setelah coklit ya. Kemudian jumlah pemilih telah memiliki KTPL itu berapa, setelah coklit ada berapa. Kemudian jumlah pemilih belum memiliki KTPL tapi memiliki kartu keluarga itu di sini. Udah selesai itu. Sekali lagi kita ke atas. Ini diisi identitas pengawas, kemudian yang ini jumlah pemilih TMS, nomor TPS 1234. Jumlah pemilih di TPS itu jumlah pemilih sebelum coklit. Kemudian agar nantinya sinkron dengan yang poin 5, sinkronisasinya di mana jumlah pemilih sebelum coklit dikurangi pemilih TMS, maka sama dengan jumlah pemilih yang sudah dicoklit yang ada di sini. Begitu ya. Nah, yang terjadi itu kan jumlah pemilih tidak dikenal dengan jumlah pemilih pindah domisili itu karena memang di PKPU 7 2023 itu dihapus, sehingga pasti kebanyakan yang kesini yang jumlah salah penempatan TPS. Jadi pasti tidak sama antara hasil pengawasan dengan hasil yang penyelenggara teknis catatkan gitu, yang dicatat oleh penyelenggara teknis dan yang dicatat oleh pengawas pemilu itu tidak akan sama. Di jumlah salah penempatan TPS itu di dalamnya itu pasti ada jumlah pemilih domisili dan pemilih tidak dikenal. Terus bagaimana? Yang pertama memang kalau tidak dipisah itu pasti akan numpuk. Misalkan 100 jumlah pemilih salah penempatan TPS. Di dalam salah penempatan TPS ini terdapat 20 orang yang pindah domisili. Maka ketika di sini jumlahnya 100, itu kalau di sini dicatat kembali 20, itu maka jumlah pemilih TMS yang di jumlah atau yang dicatat oleh pengawas pemilu itu tidak akan sinkron TMS-nya dengan penyelenggara teknis atau dengan PPS. Kalau di dalam pemilih salah penempatan TPS itu di dalamnya ada pindah domisili 20 orang, maka di sini ya tinggal mengurangi saja. Jadi jumlahnya kan tetap di dalam salah penempatan TPS. Salah penempatan TPS itu 80, kemudian jumlah pemilih pindah domisili 20. Tapi di penyelenggara teknis saya yakin yang antara 80 dengan 20 ini masuknya di salah penempatan TPS sehingga menjadi 100. Begitu. Itu ya, hanya sedikit saja yang terpenting
itu pengisi jumlah pemilih di TPS yang di poin 2 itu sebelum coklit, kemudian yang di bawah itu, nah ini yang setelah coklit. Dan satu lagi, dikarenakan di PKPU 7 2023 pemilih tidak dikenal dan pemilih pindah domisili itu difasilitasi atau entah memang oleh penyelenggara teknis itu pindah ke salah penempatan TPS ke sini, numpuknya pasti di sini. Jadi itu saja. Kemudian dan yang terpenting adalah yang pertama, bahwa alat kerja ini alat kerja yang disebar kepada seluruh PKD ini adalah berdasarkan dari surat edaran Ketua Bawaslu RI terkait dengan pencegahan dan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Yang kedua, surat edaran terkait dengan penyesuaian pengawasan ya. Yang terpenting bukan hanya permasalahan jumlah ataupun angka, tapi data ini bisa dipertanggungjawabkan oleh pengawas pemilu. Tentunya ini adalah sebagai kewajiban untuk memaksimalkan kewenangan kita sebagai pengawas pemilu. Jadi kewajibannya yang pertama memang mengawasi, yang kedua adalah mencatat semuanya dalam formulir model A, dan lampirannya itu adalah alat kerja pengawasan ini yang ini. Itu terima kasih. Nanti lanjutannya ada untuk Panwascam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.